Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Far'un utawi iki ku ana cabang. Lau tazakkara lamun eling al makmumu sapa makmum le eling fi tasyahhudihi ing dalem tahiyate utawa tasyahhude makmum. Pas makmum tasyahud dheke eling apa tarka ruknin ing ninggal rukun ghairi niyatin kang sakliyane niat wa takbiratin lan takbiratul ihram. Dadi ana makmum dhek iki pas tasahud eling itu berarti dia yakin meninggalkan orang masuknya sholat itu mesti takbiratul ihram. Niat ini di awal sholat. Ini nanti pembahasannya beda. Jadi ketika makmum berarti karo imam ya, jamaah. Dia betul-betul ingat bahwa dia meninggalkan salah satu rukun. Misalkan dia tasyahud akhir, di rakaat kedua dia ingat, loh rakaat kedua aku mau ora Fatihah. Kita dakar. Aw syakka utawa ragu-ragu utawa mamang sapa makmum fihi ing dalam tarku. Atau pada saat tahiyat dia tiba-tiba muncul keraguan, aku iki mau Fatihah apa ora ya? Saya Fatihah enggak di rakaat kedua. Jadi ada dua persoalan. Yang pertama, makmum ini pada saat masih berjamaah dia ingat bahwa dia meninggalkan salah satu rukun. Kecuali niat dan takbiratul ihram. Selain itu, berarti apa? Ya selain itu Fatihah misalnya, sing lumrah Fatihah. Dia ingat pada tahiyat akhir, aku mau di rakaat kedua saya betul-betul meninggalkan Fatihah. Waktu itu saya ngalamun hari. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua adalah makmum ini ragu-ragu. Dia melamun apa pada saat tahiyat akhir misalkan. Dia ini tiba-tiba ragu-ragu. Di rakaat kedua tadi saya baca Fatihah enggak? Di rakaat pertama misalkan saya baca Fatihah enggak? Dia ragu-ragu, tidak yakin tapi ragu-ragu. Maca apa ora? Dia tidak menemukan dia baca atau tidak. Ada dua. Bagaimana ketika makmum menyikapi kedua masalah ini? Masalah yang berbeda ini. Mongko nekani sapa makmum ba'da salami imami ing dalem ba'dane salame imame makmum nekani bi rakaatin kelawan sak rakaat. Nah iki gak ketara ini. Maksudnya begini, bisa jadi makmum ini betul-betul di depan, di belakang imam pas. Takbir, ya ikut takbir. Tetapi di tengah perjalanan ternyata namanya sholat ya, melamun akhirnya dia meninggalkan rukun sholat ini misalkan Fatihah. Nah ketika dia nggak ingat, pas tahiyat akhir dia ingat, loh saya kok tadi belum Fatihah ya di rakaat kedua ya. Maka dia tetap mengikuti imam. Setelah imam selesai, assalamualaikum, maka makmum ini berdiri kembali menambah satu rakaat. Begitu juga ketika makmum ini pada saat misalkan tahiyat akhir dia ragu-ragu apakah dia di rakaat pertama atau dia di rakaat kedua meninggalkan Fatihah. Jadi dia belum menemukan maca ta ora ya, baca enggak ya tadi ya. Maka harus diputuskan tidak, jangan meragu terus. Gak berarti apa? Setelah salam dia harus berdiri kembali menambah satu rakaat. Ini mungkin orang yang tidak tahu
itu ya kagum. Loh, orang ini tuh makmumnya pertama kali mengikuti imam juga pertama pas di belakang imam loh, ketika imam salam kok tambah 1 rakaat. Dulu kan ada anak pondok yang Jumatan di Waturaya. Itu santri ini jenengan kok setiap Jumat kok tambah 1 rakaat. Nah, ini mungkin selalu ada tadi keraguan sehingga dia harus menambah 1 rakaat. Titik. Lah sujud sahwi apa ora? Wala yasjudu. Lan ora usah sujud sahwi sapa makmum fit tadzakuri ing dalem eling liwuku isahwihi krana tumibane laline makmum halal qudwati ing dalem tingkah nganut utawa ing dalem tingkah dadi makmum. Khusus mau kan kasusnya 2. Dia ingat kalau dia meninggalkan rukun. Maka kalau kasusnya itu dia pas di dalam sholat rakaat tahiyat terakhir ternyata ingat, maka dia tidak usah sujud sahwi karena dia sudah ingat pada saat dia berstatus masih menjadi makmum. Jadi nek tadzakara dia tidak usah sujud sahwi. Bihilafis syakki, kelawan berbeda yang ragu-ragu. Nah ini nek ragu-ragu beda. Maksudnya apa? Kalau kasusnya ragu-ragu, maka rakaat disunahkan juga sujud sahwi. Kenapa li fi'lihi? Krana nglakonine makmum ba'daha ing dalem ba'dane salat mau selesai imam zaidan ing rakaat kang tambah bitakdirin kelawan kira-kira bitakdirin kelawan ihtimal kelawan kira-kira bitakdirin kelawan ngira-ngira. Lho ngira-ngira piye? Lho aja enggak pasti kan. Nek tadi tadzakara kan pasti. Nah, makanya dia tetap disunahkan sujud sahwi kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi setelah tambah 1 rakaat dia disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau ingat bahwa dia memang betul-betul belum melakukan salah satu rukun, padahal dia jamaah, maka setelah imam salam dia tambah 1 rakaat tapi tidak usah sujud sahwi. Wa min sama lan saking arahe mau bikhilafi syakki li fi'li. Dari kesimpulan iki nek ragu-ragu dhek nanti tetap tambah 1 rakaat tapi sujud sahwi lao syakka. Lamun mamang sapa makmum fi idraki ruku'il imami ing dalem nemokaken ruku'e imam au fi annahu utawa iku alfi annahu utawa ing dalem sak temene makmum adraka iku nemu sapa makmum as-sholata ing salat ma'ahu sartane imam kamilatan hale ingkang sempurna auna kisota rakaatin krana wujude mamange makmum al muqtadi kang numrih apa syak lis sujudi maring sujud ba'dal qudwati ing dalem badane dadi makmum aidan kelawan maneh. Titik. Ada kasus lagi. Ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama, makmum ini ragu-ragu apakah dia menemukan ruku'e imam atau tidak. Jadi ketika makmum ini di rakaat pertama, maka dia dikatakan iso klop, iso sama dengan makmum, bisa sama dengan imam apabila dia menangi ruku'e imam. Iki sing kudu dipahami dulu. Jadi di rakaat pertama nih makmum, kapan kok tidak menangi ruku'e imam, berarti dia ketinggalan 1 rakaat. Ya, makanya di dalam makmum masbuk itu walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar, dok tutokna Fatihah monggo, langsung ikut rukuk ya monggo. Nek langsung ikut rukuk berarti kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita menyempurnakan Fatihah ya tergantung. Nek Fatihah selesai imam sudah bangun dari rukuk berarti kita ketinggalan 1
1 rakaat. Makanya ini kita ini ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Mungkin sholatnya kita kalau ngalamun baru ngono kene maca misalkan kita baca Fatihah santai, imam walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ngene imam wis tangi. Iki mau aku menangi rukuk atau tidak? Dia ragu-ragu menangi rukuk atau tidak. Nek enggak menangi karuan, ya. Ini kasusnya dia ragu-ragu. Kalau tidak menangi berarti ketinggalan 1 rakaat. Walaupun dia berjamaah mulai awal di rakaat pertama nih makmum. Dan ini dia ragu-ragu, iya atau tidak ya? Ya atau tidak. Nah ini. Maka dia nanti harus tambah 1 rakaat. Dia harus tambah 1 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Yang pertama, yang kedua, fi annahu adraka as-sholata ma'ahu kamilatan. Aku tadi mengikuti imam mulai awal atau tidak. Ini misalkan ada kasus seperti ini. Maka tetap tambah 1 rakaat ditambah sujud sahwi. Jadi nek ana syak, ada keraguan, intinya itu sujud sahwi. Tapi nek tadakaro itu dilihat. Nek tadakaro nek elinge itu masih dalam kapasitas berjamaah, maka dia tidak usah sujud sahwi. Ya, ini kasus-kasusnya banyak sekali di dalam jamaah. Selesai. Wa yafutu lan pot sujudus sahwi. Apa sujud sahwi? In salama. Lamun salam sapa musolli amdan kelawan jarak. Wa in qaruba senajan parek al faslu apa pemisah. Wa in qaruba senajan parek al faslu apa pemisah. Maksudnya apa? Ketika dia misalkan ana wong disunahkan sujud sahwi, misalkan ya, disunahkan sujud sahwi karena memang ada beberapa tuntutan untuk melakukan sujud sahwi. Terus, wah iki aku ya sujud sahwi iki. Tapi DE sengaja untuk wong dia ingat mestinya kudu sujud sahwi, dia ora sujud sahwi tapi jarak salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka dia tidak usah kembali untuk masuk di dalam sholat melakukan sujud sahwi. Wa in qaruba al faslu, maksudnya gini, Waalaikumsalam, loh, aku harus sujud sahwi, alah balik enggak boleh. Wa in qaruba al faslu maksudnya apa? Setelah kita sengaja untuk melakukan salam, di saat kita disunahkan sujud sahwi, maka kita tidak boleh melakukan sujud sahwi karena kita sudah menyengaja untuk melakukan salam. Ini kasus pertama. Yang kedua, ausahwan, mau amdan ausahwan utawa krana arahe lali. Jadi dia salam iki lali pada ndek iki ana kesunahan melakukan sujud sahwi. Wa tala lan suwe apa faslu urfan ing dalam cara uruf. Ini juga tidak boleh sujud sahwi. Maksudnya begini, dia ini disunahkan sujud sahwi terus tahiyat innaka hamidum majid. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lupa bahwa ada kesunahan sujud sahwi. Bareng wis suwi. Astagfirullahaladzim. Misalnya mau tibil qulub sudah 7 kali dia ingat. Loh, tadi saya kok tidak sujud sahwi. Maka karena sudah lama pasca salam ingatnya sudah lama, maka tidak boleh kembali melakukan sujud sahwi. Tapi nek dia lupa pengen sujud sahwi terus salam, nah ini beda lagi. Ini sudah tolal al faslu urfa. Titik. Wa idza sajada lan nalikane sujud sapa musolli sara mongko dadi sapa musolli. Wa idza sajada lan nalikane sujud sapa musolli sara mongko dadi sapa musolli mongko sara mongko dadi sapa musolli dadi iku aidan iku wong kang bali
ila sholati maring sholat. Jadi maksudnya begini, tadi kan orang yang disunahkan sujud sahwi itu paling tidak ada 3 peluang ketika sudah salam. Pertama, orang yang disunahkan sujud sahwi ketika sudah salam ya, itu ada 3 masalah. Yang masalah yang pertama, dia memang sengaja salam, maka dia tidak boleh sujud sahwi. Kembali ke dalam sholat sujud sahwi tidak boleh. Yang kedua, dia betul-betul lupa. Jane memang sujud sahwi, tapi dia lupa. Terus akhirnya salam. Dan dia baru ingat dalam waktu yang sudah cukup lama. Maksudnya wis tibil kulub 7 kali dia baru ingat, maka dia juga tidak usah sujud sahwi. Yang ketiga, ini tadi yang tidak diterangkan batola urfan tadi. Ada orang yang lupa tapi korubal faslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum atubu ilaik. Urun sahwi, maka dia masuk di dalam sholat, ya, masuk di dalam sholat, kemudian sujud. Soro aidan ila sholat. Jadi dia iki kok assalamualaikum terus dia urun sahwi, maka dia sujud. Sujud berarti sudah masuk di dalam sholat. Nek masuk di dalam sholat lagi, fayajibu mongko wajib apa ayyuida apa yen to baleni sapa musolli assalam ing salam. Jadi karena dia tadi masuk, tadi orang yang lupa sujud sahwi dan dalam waktu yang sangat pendek dia ingat, maka dia boleh kembali ke dalam sholat untuk sujud sahwi, tapi dia harus salam kembali karena dia masuk dalam sholat. Fayajibu ayyuida salam, maka dia harus salam kembali. Sing gak paham, sing wong roh, ya, ada orang yang tahu malah bingung, wong iki aneh. Ya sujud ping pindho bariku salam, padahal mau wis bar salam. Ya karena dia gak paham. Nah sing paham, oh wong iki sujud sahwi. Wah berarti tahu ngaji iki. Ya sing delok iki sing ora paham malah biasanya. Titik. Wa idza ada lan nalikane balik al imamu sapa imam lazima mongko wajib al makmuma ing makmum as-sahiyya kang lali al audu apa bali. Dadi iki ana ya kasus sing aneh, ana imam DE iki jane mestine sujud sahwi, ya main sujud sahwi. Ketika imam ternyata ya, harus kembali, imam harus kembali mau ke dalam sholat. Assalamualaikum, makmum juga assalamualaikum, assalamualaikum. Imam ternyata ini repot imam ternyata sujud sahwi, langsung imam sujud sahwi. Maka sikap kita sebagai makmum harus mengikuti imam. Apa? Harus mengikuti sujud sahwi. Ya, karena ini mutaba'ah. Jadi lazima al makmum as-sahiyya al audu. Kalau tidak mengikuti sujud sahwine imam, Pak, wa illa lan lamun ora mau out utawa lazimal imam al out. Nah sing kepenak ya wa illa lan lamun ora ada, ora balik karo imam ya batalat mongko batal salatuhu apa salate makmum. Salate makmum batal. Inta amada lamun jarak sapa makmum wa alima lan weruh sapa makmum mau wis salam kon balik neh. Dia paham dan memang sengaja. Maka salate makmum menjadi batal. Titik. Walau qoma lan lamun ngadeg. Walau qoma lan lamun ngadeg. Al masbuqu sapa makmum masbuq. Lapo kok ngadeg liyutimma supaya nyampurnaaken sapa masbuq. Makmum masbuq kan ketinggalan dia. Nah, dia kembali
Ketika imam salam, maka assalamualaikum makmum masbuk berdiri. Setelah berdiri, imam ternyata melakukan sujud sahwi. Ada loh. Ini kasusnya apa? Jadi imam iki mestinya ada tuntutan sujud sahwi, imam ternyata lali salam assalamualaikum. Makmum masbuk berdiri. Lagi berdiri imam sujud sahwi. Apa yang dilakukan oleh makmum masbuk? Ya fayalzam mongko wajib hu ing masbuk al audu apa bali limutaba'ati imamihi maring nganut imame masbuk. Harus nganut nek ancen in ada lamun bali sapa imam. Bali ring ndi? Bali ring gone salat tadi. Jadi bali ring gone salat. Ini kasusnya sama dengan tadi, cuman ada makmum sing wis salam, ada yang meneruskan. Sing salam sudah selesai, sing masbuk meneruskan. Nah, imam ternyata dia ini ya mau nglakoni kesunahan, dia lupa bahwa dia ini termasuk orang yang disunatkan sujud sahwi karena ada masalah apa tadi sebelum salam, sehingga imam disunahkan sujud sahwi. Pada saat mau salam dia lupa, akhirnya salam assalamualaikum. Makmum terbagi dua, makmum yang selesai bersama imam dan makmum yang meneruskan. Yang selesai bersama imam, yang sudah salam, itu pun harus kembali ke dalam sholat mengikuti sujud sahwinya imam. Wa illa batalat sholatu. Kalau tidak mengikuti dengan sengaja batal sholatnya. Bagi makmum masbuk yang sudah berdiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Duh, imam kok sujud nih? Oh, ini berarti sujud sahwi. Maka makmum masbuk harus turun mengikuti imam. Limutaba'ati imamihi. Nek anjen in ada nek imam memang balik kembali ke dalam sholat untuk melakukan sujud sahwi. Ini tadi nek orang ngaji memang nggak bisa. Ya, imamnya pinter tapi makmumnya nggak paham. Ya repot. Utawa imamnya pinter, makmumnya paham, tapi lali kabeh. Ya pas ngajimu tapi lali. Jenengane wong lali kok. Ya, iki piye? Makanya setiap sholat itu imam memang harus kalau ada kasus setelah jamaah harus diterangkan. Atau enggak usah sujud sahwi. Nanti udah diterangkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya seperti kasus tadi di mana saya ini lupa kemudian ada tasbih, ini penyelesaiannya sebenarnya seperti ini. Jadi kalau ada kasus lagi kok saya mengambil tindakan yang A, maka jenengan harus seperti ini. Nah, ini enak oh ngono. Kayak sujud tilawah. Sujud tilawah kan sing ra ono busuk-busuk. Wonge rumangsane rukuk ternyata imame sujud. Lho, urung rukuk sujud imame ngawur iki. Alah anggere nganota. Dia enggak paham. Ini kan iso batal salate. Maka harus dijelaskan. Mane monggo bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mangke sujud tilawah. Ternyata sing teko keri ora ora. Di menara itu kan setiap Jumat ada wasjud wa muqtarib, langsung sujud tilawah. Sujud tilawah kembali munggah nek. Lah ini kan orang yang tidak tahu iki salat model apa. Ora rukuk balik. Lho ngono mah rukuk nek. Nah, ini kan kalau yang tidak tahu makanya harus ada pemberitahuan terlebih dahulu ben karena masyarakatnya tadi. Selesai. Ya ini butuh kita ngaji ya seperti itu. Ya turut tok ya. Tambihun utawi iki iku ana pengeling. Lau sajada lamun sujud al imamu sapa imam. Lau sajada lamun sujud al imamu sapa imam. Ba'da faragil ma'mumi. Ba'da faragil ma'mumil muwafiqi ing dalem badane rampunge makmum muwafiq. Ya mau sing salam padha salam min aqallit tasyahudi saking luweh sithik-sithike tasyahud ya wafaqa mongko metuki sapa
makmum muwafiqhu ing imam wujuban kelawan wajib bis sujudi ing dalem sujud sahwi mau. Au qablahu utawa ing dalem au qabla aqalihi utawa ing dalem sadurunge luweh sithik-sithike tasyahud tabaahu mongko ngenuti sapa makmum muwafiq hu ing imam wujuban kelawan wajib summa yutimmu mongko nuli nyampurnaake sapa makmum muwafiq tasyahhudahu ing tasyahude mau makmum muwafiq. Makmum sing nanti setelah imam salam dia juga ikut salam, makmum muwafiq. Nah, ini ketika dia membaca tahiyat dan sholawat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, ini batas tasahud, maksudnya tasahud dan sholawat di sini ya. Wes Allahumma sholli ala Muhammad, ternyata imamnya sujud sahwi, maka dia mengikuti saja sujud sahwi. Bariku imam salam, dia salam saja. Wafaqah. Nah, bahasane wafaqah dan tabah itu ya hampir mirip jane, cuman bahasane dhewe. Nek wafaqah itu kan salam bareng-bareng kok salam. Nek makmum muwafiq iki mau lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah imamnya mau tahiyatnya buanter. Bismillah tahiyatul barakatuh hamidum majid. Terus sujud sahwi. Apa yang saya lakukan sebagai makmum muwafiq mau lagi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka saya taba'ahu, harus mengikuti imam untuk sujud sahwi. Bar sujud sahwi kita teruskan tahiyatnya, karena tahiyatnya belum sempurna. Tahiyat itu kan batasnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus Allahumma sholli ala Muhammad sholawat, tapi ini masuk di sini tasahud dan sholawat ala nabi. Nah, ala ali kan sunnah. Wes tekan iku. Jadi ketika ana makmum sing nanti bareng salam karo imam kok lagi untuk tasahud sithik, baru sedikit tadi mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, makmumnya sujud sahwi, maka dia mengikuti. Ya, setelah selesai sujud sahwi dia meneruskan tasyahudnya. Nah, ini tadi summa yutimmu tasyahhudahu. Maka setelah imam salam dia mengikuti menyempurnakan tasyahudnya yang belum selesai. Kalau yang sudah selesai tinggal ya gabung saja, yo imam sujud sahwi, aku ya sujud sahwi, tapi dia sudah menyempurnakan tasyahud dan sholawat ala nabi, kan sudah selesai itu. Wala ali itu kan sunnah, itu maksudnya begitu. Jadi mengikuti imam ittibaan atau muwafaqatan ini hanya sekedar bahasa, karena kasusnya intinya apa? Yo nganut imam, cuman nganut imam itu yang belum selesai membaca aqallut tasahud harus mengikuti sujud sahwi mutaba'atan. Dan kalau dipaksakan, oke, ku makmum ya kudu nganut. Setelah imam selesai sujud sahwi, dia selesai kemudian meneruskan bacaan tasyahudnya. Titik. Walau syakka lan lamun mamang ba'da salamin ing dalem ba'dane salam fi ikhlali sartin ing dalem mau nacataken syarat, ana syarat sing ora terpenuhi, au tarki fardin utawa ninggal fardu ghairi niyatin kang saliyane niat, wa takbirin lan takbir, wa takbiri taharrumin lan takbiratul ihram, lam yu'asir mongko ora berpengaruh, mongko ora nglabeti apa syakun. Jika ada orang sudah selesai sholat, sudah selesai sholat, tiba-tiba ragu-ragu, sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, 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 tiba-tiba muncul, saya tadi aku baca Fatihah ndak di rakaat ketiga ya, baca ndak ya, baca atau tidak ya, ragu-ragu ya, ini bukan yakin loh, ragu-ragu.
maka lam yu'assir, maka keraguan ini tidak mempengaruhi sahnya sholat. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Sudah sering saya katakan dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Kenapa kok dikatakan yakin? Karena kita sudah berani salam. Kalau sudah salam berarti kita anggap sudah melakukan semua syarat dan rukun sholat. Lu kok tiba-tiba ragu-ragu? Sudah tidak masalah. Yang penting yang diragukan bukan takbiratul ihram dan niat. Nah, kalau itu nanti dibahas di belakang. Harus mengulangi. Lam yu'assir. Mulane kaidah ini enak, al yaqinu la yuzalu bisyak. Kenapa kok yakin? Karena kita sudah salam. Nek kita belum. Nah, kalau di sekolah kan pasalnya tak takoin, mesti jawabannya angil. Ketika kamu salam dari sholat, maka pilihannya A, kamu yakin, B, ragu-ragu, C, kadang-kadang yakin, kadang-kadang ragu-ragu. Mesti do milih C. Padahal mestinya harus A, yakin, kamu sudah salam. Neng bareng dijelaskan, lho kayak nek ragu-ragu lah apa kayak kok metu teko salat. Ya, ketika dia sudah berani salam, berarti dia yakin sudah melakukan semua rukun. Lho kok tiba-tiba bariku ada keraguan, berarti keraguan ini tidak berpengaruh. Lam yu'assir, tidak mempengaruhi sahnya sholatem. Titik wa illa lan lamun ora lam yu'assir berarti mempengaruhi. Wa illalan lamun ora lam yu'assir berarti asara. Lho kalau mempengaruhi Pak, ya la asura, mongko yektine angel apa perkarane salat. Wasyaqqa lan abot lan masyaqqat apa perkarane salat. Wah, lah nek ngene terus ya abot. Maksudnya apa? Kalau ragu-ragu setelah sholat itu berpengaruh. Sampean bisa bayangkan, pas sholat dijak ngopi kancam, tekan tapal batas, atau tekan dole Mbak Jum, bariku terus, mau Fatihah apa ora aku ya? Wah, mulai, harus kentut terus, wah, tekan dindi, ya kan? Harus mengulangi sholatnya. Maksudnya dok ini la asura wasyakka. Ya, maksudnya kita akan merasa kesulitan. Jadi dalam sholat ya sudah lam yu'assir. Iki kalau memang ragu-ragu loh ya. Jadi kita belum menemukan titik terangnya. Tiba-tiba kalau saya tadi gini apa enggak ya, iya apa ora ya. Dia lengeleng enggak ketemu. Iki kalau memang ragu-ragu, maka dia tidak usah mengulangi sholatnya. Atau keraguan ini tidak berdampak apapun, sholatnya tetap dikatakan sah. Wali anna zahira, alasannya lagi wali anna zahira lan krana sak temene dohire perkara secara dohir iku mudiyuha iku kliwate sholat ala sihhati ing atase sah. Kenapa? Karena dohirnya kita sudah berani melakukan salam, itu menunjukkan bahwa sholat kita sudah komplit, semua rukun sudah terpenuhi sehingga kita salam dengan sah jelas. Titik. Amasyaku, anapun utawi ragu-ragu, anapun utawi mamang. Le mamang fin niyati ing dalam niat wa takbiratil ikhrami lan takbiratul ikhram ya fayu asiru. Mongko mempengaruhi, mongko ngelabeti apa syak alal mu'tamadi ing atase kaul mu'tamad. Maksudnya apa? Ndok gone kono kalau yang memang diragukan itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka menurut kaum mu'tamad salatnya batal. Salatnya harus diulangi. Kenapa? Karena dua makhluk ini yang menjadikan pertama kali inqadus sholat. Sholat jadi sah sholat kita. Kita ini boleh bicara. Apapun ngomong-ngomong seperti ini boleh. Kita juga boleh makan sepuasnya. Tapi ketika sudah Allah, maka semua itu menjadi haram. Ya kan? Mulai takbiratul ihram. Ya, pintunya kita bebas menjadi tidak bebas. Karena diatur, itu kan takbiratul ihram, ya diatur untuk sholat. Orang untuk ngene, gak untuk ngene, gak untuk bergerak. Maka
ketika ada orang ragu-ragu walau ba'da sholat, setelah sholat ragu-ragu tentang niat, aku mau niat atau tidak atau niat atau tidak, nggak usah dihitung niat ora niat ora ini dagelan kan. Jadi ketika kita ragu-ragu tapi yang kita ragukan adalah niat atau takbiratul ihram walaupun setelah sholat, maka sholat kita tidak sah dan harus diulangi. Hati-hati. Iki sholatnya wong sing tenanan, nek sholatnya wong sing blubah sah. Kaya wong kawin ae. Piye sholatmu? Wah, beres. Niat ora? Niat ta. Tek cepete ngono lho aku kok. Ya, des sudah beda, itu bukan bukan wilayah kita. Kita ini kan wong biasa yang harus sholate mententeng temenanan. Fayu khilafan kelawan nulayani liman maring wong atola kang dawa-dawakake sapa man fi adamil farqi dalam oranane perbedaan. Ana muqabilul mu'tamad yang membahas bahwa niat takbiratul ihram dan rukun-rukun lain sama ketika setelah sholat. Ana sing ngarani begitu. Titik. Wa kharaja lan kejaba bisaki kelawan mamang ma apa masalah lauta yakbona lamun yakin sapa wong suwiji yakin tarka fardin ing ninggal fardu, yakin tapi ya fardu ku rukun lho, ba'da salamin ing dalem badane salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba dia ingat, loh di rakaat kedua aku gak baca Fatihah. Kan Fatihah jan sing paling wong liyane bacaan apa? Tahiyat akhir, tahiyat awal kan tidak wajib. Wajib kan Fatihah. Yang nek aku rukuk apa ndak ya, iku kan angel kan. Mestine wong iku ya ruko, apalagi ikut jamaah wong belajar bar ngatik kan biasanya ora kulino, mestine ruko tidak terus sujud. Lah ini misalkan dia ragu-ragu, bukan ragu, yakin tuh rakaat kedua aku mau itu ngalamun kejegur kula terus dicokot lele. Nah, iku aku gak maca re. Salam dia yakin tidak membaca Fatihah di rakaat kedua. Ini misalkan. Bagaimana penyelesaiannya? Fayajibu mongko wajib albina'u apa nerusaken salate. Berarti tambah 1 rakaat malam yatul sak mongso-mongso durung suwe al-faslu apa pemisah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Terus dia eling, loh rakaat kedua urung maca Fatihah. Ya munggah. Kemudian kita naik untuk menambah 1 rakaat. Karena rakaat yang kedua tanpa ada Fatihah dianggap tidak muktabar. Berarti baru 3 kalau sholat isya, sholat asar, sholat duhur. Jadi nggak usah mengulangi, tapi langsung tambah 1 rakaat ketika memang setelah salam baru sebentar, faslunya baru sebentar, ya. Faslunya baru sebentar. Au yatok utawa ora ngedai sapa musolli najisan ing najis. Jadi ae malam yatok najisan. Maksudnya gini, dia orang yang tadi sudah salam dan dalam waktu yang relatif pendek dia ingat kalau dia belum melakukan salah satu rukun. Maka dia harus kembali masuk di dalam sholat menambah 1 rakaat. Nah, pertama waktunya pendek. Lah waktunya pendek tapi DE memang tidak melakukan. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia berdiri, balik kiri, ngedai telek. Nah, terus dia eling, loh, aku belum baca Fatihah di rakaat kedua. Nah, dia sudah menginjak najis, maka sholatnya harus diulangi. Maksudnya begitu, walaupun dalam waktu yang pendek. Jadi aku Assalamualaikum
Misalkan ini salam, aku terus takok Daniel, mama sudah pulang. Atau gini, Daniel sudah pulang ya. Aku ngomong karo Daniel sudah pulang. Sudah. Baru 3 huruf, 3 kata. Aku eling terus aku munggah neh, itu boleh. Ya, karena situ kalimat 6 kalimat. Lho, iku wis ngomong balik salat. Mulane ngaji ngantukan ae. Nah, itu salah satu contoh kasus-kasus yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Jadi mau malamnya tok najisan. Wa ini stadbaro senajan wus mungkuri sapa musolli al kiblata ing kiblat. Lho senajan dia itu sudah tidak menghadap kiblat lagi, mau assalamualaikum karena dia kaya wong iku kesusu mapendang lunga, dia sudah berdiri dan menghadap ke timur. Terus ingat ya, pakai 180 derajat atau lagi 90 derajat. Ya aku belum mau Fatihah, balik lagi ya. Terus meneruskan berdiri untuk membaca Fatihah. Tambah 1, ojo baca Fatihah tok terus langsung linggih terus assalamualaikum lho. Kowe ora ruko lho, ora aku sing durung Fatihah tok ya langsung lho ndak. Hitungane harus 1 rakaat. Ya, itu padha karo wong ngene iki bisa terjadi seperti orang tayamum. Ana orang tayamum itu kalau yang ndak paham, ketika ada anggota badanmu yang kena diperban, ya harus ditayamumi. Maksudnya tayamum untuk yang diperban, gak malah perbannya dikai lebu. Lho ki lapo? Iki nayamumi perban lho. Maksudnya anggota yang diperban iki ditayamum. Tayamum dengan cara tayamum ya mengusap wajah dan kedua tangan. Orang kok perbane ditayamumi dilos-los karo lemah. Lho ki lapo tayamum nyata ingsun tayamum lho. Iki malah aneh. Nah, itu di kitab-kitab kan begitu. Jadi kamu harus tayamum untuk mengganti kulitmu yang diperban. Akhirnya diulek-ulek gini lho, perban apa lawi lebu. Tayamum ah. Ini pinter tapi bodoh. Jadi tadi wa ini stadbaro al-qiblat senajan dia sudah tidak menghadap kiblat. Au takallama utawa guneman sapa musolli. Au masya utawa mlaku sapa musolli qalilan hale ingkang sithik ay masyan qalilan. Ay qalilan kelawan sithik kan. Ini maf'ul mutlak ay masyan qalilan. Maf'ul mutlak sing buang mausufnya iki diterangno di mutammimah. Masyan qalilan. Au takallama au masya. Dadi wis dadi takalluman qalilan au masyan qalilan. Dadi walaupun dia wis ngomong aku serta. Kanjeng Nabi kalau dunon kan begitu. Duliatin ya. Kalau duliatin kan begitu. Idone Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ini. Jadi memang Kanjeng Nabi pernah mengalami itu. Lah sahabat kok rawani ngilokno, Pak? Sahabat tidak berani. Kalau tidak salah itu salat zuhur. Kanjeng Nabi salat zuhur 2 rakaat. Bayangan sahabat iki salat zuhur malah diganti tapi piye? Kenapa? Karena pada saat itu masih sering turun wahyu. Sahabat hati-hati, wong ini Kanjeng Nabi bisa jadi salat zuhur dirubah ada wahyunya. Nah, setelah bar salat baru ditanya. Nah, gitu. Sehingga iki mau terus tinggal landasan iki kok ndek eling wis ora menghadap kiblat atau wis ngomong sithik. Makanya terus dibahas situ kalimatin atau dia sudah jalan iku gak apa-apa. Angger qalilan. Kala ngendika sapa Syekh Zakaria fi Sarfir Raud dalam kitab Sarfur Raud. Wa in kharaja. Ini kaitannya dengan qalilan. Ya, misalkan dhek di masjid Paul Buri ya, nek masjidnya kayak masjid alon-alon ndok ngarep wis mlaku tekan buri ya. Ya wis terlalu panjang. Ini yang penting di situ adalah sedikit atau sebentar. Ukurannya apa? Wal marji'u utai panggonane bali fitulil fasli ing dalam suwene misah wa qasrihi lan pendeke fasl iku ilal urfi iku maring uruf. Jadi dikembalikan pada uruf. Kalau itu dikatakan lama ya berarti sudah tidak boleh. Kalau dikatakan sebentar berarti boleh kita. Wakila lan den ucapaken. Iki kaul sing muktabar ya mau ilal urfi bali. Wakila lan den ucapaken. Yu utabar
Den wilang-wilang al-qasru apa mau pendeke pemisah apa sediluki pemisah bil qadri kelawan kira-kira alladzi nukila kang den nukil apa qadri anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari dzil yadaini ing dalam hadise dzil yadain. Iki sing dilakoni langsung kasuse salate kanjeng Nabi sing dilakno dzil yadain terus kanjeng Nabi wis istidbar balik terus nerusno salate kanjeng Nabi. Nerusno nek. Mau ya. Yuk tabaru al-qasru wa tulu lan suwene bima kelawan suwiji-wiji zada kang nambahi apa ma alaihi ing atase mau al-qadru alladzi nukila anin nabi. Dadi ana pendapat yang mengatakan sedelok karo suwe iku lihat ceritane hadise Dzul Yadain tentang kanjeng Nabi sing lali. Iku kanjeng Nabi wis mlaku, wis ngelu kan kanjeng Nabi terus meneruskan kembali salatnya. Iki wakila. Nek lebih dari itu berarti dikatakan panjang atau tulul hasli. Wal mangkulu utawi perkara kang den nukil fil khabari ing dalam hadis iku annahu iku sak temene Kanjeng Nabi koma iku jumeneng sinten Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bar salam wis ngadeg wa madha lan mlaku temerus sapa Kanjeng Nabi ila nahiyatil masjid maring pojoke masjid. Lho Kanjeng Nabi malah sudah jalan ini. Wa raja'a lan takon murajaah takon sapa Kanjeng Nabi daliyadaini ing sahabat Dzul Yadain. Lho ngene. Oh, bariku wasa'ala lan takok sapa Kanjeng Nabi as-sahabata ing sahabat. Kanjeng Nabi terus takok sahabat, bener ngomongane Dzul Yadain. Nggih Kanjeng Nabi, kalau tidak salah menjawab Abu Bakar. Maka kemudian Kanjeng Nabi langsung meneruskan sholatnya kembali. Lho iki ngomong ngendikani Dzul Yadain terus takon sahabat bariku meneruskan sholatnya. Intah. Wis rampung apa mau fi sarhirat apa maqala Syekh Zakaria. Jadi mulane kita kasusnya seperti apa? Nek kita salam kemudian lagi wiridan sedilu, ingat kita meninggalkan salah satu rukun, silahkan diteruskan dan berdiri kembali. Kalau memang sudah lama, maka harus mengulangi karena meninggalkan rukun. Ya, meninggalkan rukun. Tapi kalau meninggalkan rukun yang berupa niat atau takbiratul ihram otomatis batal alal mu'tamad. Wahaka lan nyeritaaken sapa Ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i Anil Buwaiti saking Imam Al-Buwaiti annal fasla sak temene pemisah atau wila kang suwe. Tapi ini hikayate Imam Rafi'i dengan Imam Al-Buwaiti. Itu ya belum masuk dalam tarjeh. Cuman iki diceritakno Imam Rafi'i ya. Nyeritakno apa? Annal fasla atawila ma iku suwiji-wiji ma iku mongso yazidu kang nambahi apa ma ala qadri rakaatin ing atase kira-kirane sak rakaat. Wah iki enak cara Imam Al-Buwaiti angger dirasa sebelum satu rakaat berarti dihitung pendek. Nek lebih dari satu rakaat dihitung panjang. Iki cara Imam Al-Buwaiti sing dihikayahno Imam Ar-Rafi'i. Nek sing muktabar tadi al-marji'u ilal urfi, kembalinya kepada uruf ini standar. Jadi kanggo jogo-jogo kan. Ana wong menyikapi, ana wong ternyata ada orang tua yang mbah jenengan wis wiridan tekan istighfar karo Fatihah, Mbah. Kok balik salat neh ora apa-apa, ngaku lali hari aku ya balik neh. Oh nggih pun, ana pendapate Imam Al-Buwaiti. Karena durung ada satu rakaat. Tapi kalau kita sendiri ya mestinya milih pendapat sing kuat. Ya al-marji'u ilal urfi. Wa bihi lan kelawan iki maha karafi'i utawa bihi kelawan mau annal fasla tawila ma yazidu kala ngendika sapa Abu Ishaq sapa Imam Abu Ishaq. Wa bihi lan kelawan annal fasla at-tawil ma yazidu kala Abu Ishaq. Abu Ishaq. Jadi Imam Abu Ishaq iki mengikuti pendapat ini. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna tawila sak temene suwene pemisah Nabi
Iki pendapatnya Abu Hurairah longgar iki. Jadi nek pas salat ngisa ya berarti selama salat isya itu berapa? Misalkan digawe paling cepat 5 menit, berarti selama sebelum 5 menit ya dikatakan ya, masih sebentar. Jadi coba qurbul fasli. Tapi kalau sudah lebih dari 5 menit berarti tulul fasli. Iki cara Imam Abu Hurairah. Jadi pas kowe lali salat apa? Kalau salat isya berarti suwene adalah batas waktu setelah bisa melakukan sholat isya. Ini Abu Hurairah. Tapi tadi yang menjadi standar kita adalah uruf. Lah uruf itu juga sulit. Jajal ya urufnya orang sini bagaimana lah. Ini itu kan angin. Jadi pokoknya nek kira-kira itu dikatakan lama ya berarti kita harus mengulangi. Kalau dikatakan masih secara umum masih sebentar berarti kita langsung meneruskan kembali. Itu. Apalagi nek ragu-ragu ini suwe apa sedelok ya ning ngeroh pendapate Ibnu Hajar, roh pendapate Imam Al-Buaiti ya lah berarti sedelok wong mosok ora ono sak rakaat iki ya. Sak rakaat kan ada Fatihah terus rukuk terus i'tidal terus sujud duduk sujud. Ini kan paling enggak 1 menit lebih, 1 menit lah ya. Ini misalkan. Nah itu kita buat acuan. Qaidatun utawi iki iku ana kaidah. Wahia utawi kaidah iku annama. Sak temene suwiji-wiji syakka. Suka. Annama sak temene suwiji-wiji suka kang den ragoaken, kang den ragu-raguaken apa mah. Apa fitagoyurihi. Apa fitagoyurihi annama syukka fi tagoyurihi ing dalam owae ma an aslihi saking asale ma yurja'u iku den balekaken apa ma apa bihi kelawan ma dibalekaken ilal asli maring asal wujudan apane wujudan iku wujude kana ana apa asal au adaman utawa ora anane. Maksudnya apa? Doane kene kaidah iki ragu-ragu itu dikembalikan kepada asalnya. Iki nanti insya Allah sampean yang ngaji mu'en doane bab toharoh itu sudah ada. Gini contohnya. Setelah misalkan ini setelah subuh sampean kan sholat subuh kan berarti wis wudu. Setelah sholat subuh kowe bal-balan. Terus macul. Bariku setelah jam 10 kamu disuruh tolong Al-Quran itu ambil. Nah kamu ragu-ragu aku iki jeh suci atau tidak. Kamu merunut ulang mau aku bar subuh terus bal-balan ngentut tah ora ya ketoke ora. Terus dirutut tapi ngentut apa ora ya mau bar mangan ya ngono. Terus aku mau ketoke kesampluk wong itu apa ora ya karena sudah kemana-mana misal. Tapi tidak ada kejelasan sama sekali. Maksudnya tidak ada kepastian bahwa kita ngentut atau tidak. Maka harus kita kembalikan al-aslu at-thaharah. Karena kamu yang yakin adalah suci mau apa? Kanggo andan subuh bariku kamu enggak tidur sing jelas. Berarti al-aslu at-thaharah. Yang pertama, ini sing wujudan, sing adaman. Ya jelas misalkan bar ngisa kemudian wis kentut. Jelas wis kentut kayak gini. Terus setelah itu riwariwi ana pengajian, ya kamu ikut pengajian, ring masjid ya ikut masuk masjid. Bareng jam 12 malam. Itu tadi ditakoki, tolong ambilkan Quran iku. Kedak santri ya biasanya di wudu. Nah, kamu ragu-ragu. Aku mau wudu tah ora ya. Aku mau jam mlebu masjid. Aku ya melok mujahadah. Wudu ora ya mau ya. Jadi dia betul-betul tidak ingat. Karena tidak ingat ragu-ragu maka dikembalikan kepada asal al-aslu adamu thaharah. Apa? Ngentut. Karena kamu yang yakin tadi setelah sholat isya adalah ngentut. Ini namanya adamu thaharah karo wujudut thaharah. Bisa dipahami ya? Jadi keraguan itu kita kembalikan kepada asalnya. Nek anjen asale at-thaharah ya bako umma kana alamaka ya al aslu ya thaharah. Nek asale kamu yang kamu yakini ancen asale sudah batal ya berarti al aslu adamu thaharah. Ya memang ora suci. Iki kaidah. Wa yutrahu
lan den buang asyaku apa mamang apa keraguan. Keraguan itu harus kita buang. Nek terus-terusnya ya repot apalagi di dalam sholat. Falida mongko krana are iki wa yutrahu asyakku qalu padha ngendika sapa ulama kama dumin maskukun fihi. Kama dumin iku kaya perkara kang ora ana. Maskukun fihi utahi perkara kang den ragu-raguaken apa fihi ing dalam suci dalam suci-suci. Jadi sesuatu yang diragukan kal makdum. Khabare muqaddam kama dumin maskukun fihi. Sesuatu yang kita ragu-ragukan. Kama dumin itu seperti tidak ada. Mulanya dikembalikan kepada al aslu baik wujud dan au ada wujud. Nek kasus taharah berarti wujudut taharah atau adamut taharah. Nek salat berarti wujudus salat, sudah melakukan salat. Karena yang kamu pahami melok jamaah. Bariku wah pokoknya kalau kita lihat ngaji di depan contohnya itu kasus taharah tadi. Wujudut taharah au adamut taharah. Jadi ini perlunya kita ngaji. Yang penting apa? Keraguan ini harus kita sikapi secepatnya, terutama ketika di dalam sholat. Harus kita ambil. Ragu-ragu kita buang. Sudah apa belum? Belum, karena di dalam sholat ini belum sudah. Maka terus kemudian dibahas. Belum, bareng sudah rakaat ke berikutnya, terus ingat. Kalau begitu, loh, jebule aku ancen anu re, wes re. Nah, piye sikapnya kita sudah dipelajari kemarin. Titimmatun tusannu sajdatut tilawati sumakola titimmatun tusannu sajdatut tilawah liqari'in wa sami'i jami'i ayati sajdatut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.